teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Kita akan sama-sama belajar kembali tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini telah menghasilkan berbagai macam produk dan seluruhnya ada sekitar 19 episode ya. Baik, kita lihat episode-episode yang pertama sampai dengan yang terakhir di tayangan-tayangan berikut ini, dan mudah-mudahan menjadi bahan kita semua untuk terus-menerus belajar. Ya, ini kita bisa lihat transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar. Ada episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi seluruhnya sudah ada 19 episode. Baik, kita lihat episode yang pertama. Ya, ini episode pertama. Kita besarkan sedikit. Merdeka Belajar episode pertama. Kebijakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah sehingga lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Nih, kemudian ujian nasional UN dihapus menjadi ujian sekolah dan akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum atau kita kenal dengan AKM, dan survei karakter yang dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita kenal dengan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif. Kebijakan penerimaan siswa baru PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Ya, ini Merdeka Belajar episode pertama. Kita lanjutkan dengan Merdeka Belajar episode kedua, yaitu Kampus Merdeka. Sistem akreditasi perguruan tinggi tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Memberikan otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru, mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Ini Merdeka Belajar episode kedua terkait dengan Kampus Merdeka Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Merdeka Belajar episode yang ketiga. Skema penyaluran dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan dari rekening kas umum negara RKUN langsung ke rekening sekolah. Besaran dana BOS per siswa naik. 50% dana BOS untuk guru. Jadi 50% dana BOS ini terkait dengan untuk guru ya, untuk berbagai kegiatan dan lain sebagainya. Ini episode ketiga. Selanjutnya, episode yang keempat dari Merdeka Belajar adalah program organisasi penggerak. Nanti ada organisasi-organisasi yang akan dilibatkan oleh Kementerian Pendidikan untuk turut serta membantu pemerintah dalam mensukseskan atau mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Kemendikbud libatkan organisasi masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Ada 3 kategori. Kelompok gajah, organisasi yang sudah berjalan lebih 3 tahun dan sudah ada outputnya. Kelompok macan, organisasi yang masih berkembang dan memiliki perencanaan pendidikan yang baik. Kelompok kijang, organisasi yang masih baru berkembang namun memiliki ide-ide menarik. Selanjutnya, Merdeka Belajar episode 5. Kelima adalah yang sekarang sering heboh dan sering kita ketahui ada di berbagai berita dan lain sebagainya, yaitu guru penggerak. Jadi guru penggerak ini adalah merupakan episode kelima dari Merdeka Belajar. Apa itu guru penggerak? Pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan menjadi pelatih, mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid,
serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Itu yang dimaksud guru penggerak. Secara detail dan lain sebagainya tentang guru penggerak, kita juga bisa lihat di video-video yang telah beberapa kali saya bagikan. Oke, selanjutnya episode belajar ke-6, yaitu transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Ya, ini untuk perguruan tinggi. Insentif berdasarkan capaian indikator kinerja utama untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Dana penyeimbang atau matching fund untuk kerjasama dengan mitra untuk PTN dan perguruan tinggi swasta, dan program kompetensi kampus merdeka atau competitive fund untuk PTN dan PTS. Episode ke-6. Kita lanjut ke episode ke-7. Nah, ini juga sekarang lagi tren ya. Episode ke-5 guru penggerak, episode ke-7 tentang program sekolah penggerak. Ini juga sekarang lagi berkembang, lagi terus mengadakan rekrutmen untuk sekolah penggerak. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa mencakup literasi dan numerasi dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul. Dalam program sekolah penggerak ada 6 profil pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Selanjutnya, episode ke-8 dari Merdeka Belajar, SMK Pusat Keunggulan. Ini berkaitan dengan SMK ya. Untuk mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan 8 aspek link and match. 1. Kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skill, hard skill, dan karakter kebekerjaan. 2. Pembelajaran diupayakan berbasis project real dari dunia kerja, project based learning. 3. Peningkatan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. 4. Praktek kerja lapangan atau industri minimal 1 semester. 5. Bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur, sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. 6. Bagi guru atau instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. 7. Dilakukannya riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan real industri. 8. Komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Oke, selanjutnya Merdeka Belajar episode ke-9. Kita lihat episode ke-9, Kartu Indonesia Pintar atau kita kenal KIP Merdeka. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK Merdeka. KIPK Merdeka ini hadir untuk mendorong calon mahasiswa agar berani mengambil kesempatan kuliah. Pada tahun 2021, Kemendikbud telah berhasil menyalurkan KIP kuliah pada lebih dari 900.000 mahasiswa yang berada di 122 PTN dan 1.748 perguruan PTS. Episode ke-9, sekarang episode ke-10, perluasan program beasiswa LPDP, ini perguruan tinggi. LPDP merupakan badan layanan umum dana abadi khususnya di bidang pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kemendikbud dan LPDP berkolaborasi memperluas ruang lingkup dan sasaran program yang dilakukan LPDP meliputi program-program kampus merdeka untuk mahasiswa, beasiswa pendidikan dan magang untuk dosen, beasiswa untuk guru, beasiswa untuk mahasiswa guru dan dosen di program vokasi, beasiswa untuk adik-adik di bangku SMA, serta beasiswa untuk pelaku budaya. Ke-10. Ini sekarang kita masuk ke ya, ini tadi perluasan program LPDP ya, ini yang sudah kita bahas. Selanjutnya episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Dana kompetitif Kampus Vokasi 90 miliar, dana padanan Kampus Vokasi 190 miliar. Ini ada peningkatan prodi D3 menjadi sarjana, pengembangan pusat unggulan teknologi, startup Kampus Vokasi, dan dibangun bersama dunia kerja. Ini terkait dengan kampus Merdeka Vokasi. Selanjutnya Merdeka Belajar episode ke-12 adalah sekolah aman dan berbelanja bersama. Ini episode ke-12 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan episode
Episode ke-13, maaf teman-teman, ini Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Ya, ini episode ke-13. Kemudian episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Ini episode ke-14. Episode ke-15, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Ini episode ke-15 yang sekarang dalam proses pendaftaran dan lain sebagainya terkait dengan kurikulum ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah pada mengajar, sudah pada mendaftar untuk memilih pilihan-pilihan yang ada di kurikulum Merdeka. Merdeka mandiri, berubah, dan berbagi ya. Baik. Merdeka Belajar episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan tahun 2022. Selanjutnya, Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Ini. Kemudian Merdeka Belajar episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Jadi ini Merdeka Belajar episode ke-18. Kemudian yang terakhir ke-19, Merdeka Belajar episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan kita tunggu, mudah-mudahan episodenya berlanjut atau tidak. Tapi sementara ini ada sekitar 19 episode, dan episode ke-19 ini adalah Rapor Pendidikan Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Ini kita juga bisa lihat Satuan Pendidikan, ini ada episode pertama, ketiga. Ini khususnya di Satuan Pendidikan kita juga bisa lihat nih teman-teman. Di Satuan Pendidikan ini episode pertama terkait dengan ini episode pertama berkaitan dengan Satuan Pendidikan, terkait dengan episode pertama penghapusan UN. Kemudian episode ketiga skema penyaluran dana BOS. Kemudian episode keempat program organisasi penggerak. Jadi dari 1 sampai 19 tadi yang terhubung langsung dan terikat sekali dengan Satuan Pendidikan ada episode pertama, ketiga, dan keempat. Kemudian episode kelima guru penggerak. Kemudian teman-teman juga bisa ini, di sini ada linknya, teman-teman bisa yang mau daftar dan mau tahu tentang guru penggerak juga bisa cek ya di link ini. Kemudian juga terkait dengan program sekolah penggerak, ini teman-teman juga bisa lihat ini linknya. Kemudian episode ke-8 SMK unggulan, ini teman-teman di SMK juga bisa lihat ini. Kemudian yang berkaitan dengan Satuan Pendidikan tadi episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform. Jadi teman-teman di sini ada linknya juga. Teman-teman bisa pelajari bagaimana kurikulum Merdeka dan proses pendaftaran yang telah Satuan Pendidikan teman-teman lakukan, bagaimana tindak lanjutnya dan seperti apa juga bisa dicek di sini. Kemudian episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Ya, ini regulasi-regulasi yang teman-teman bisa pelajari ya terkait dengan pendidikan, SE, Mendikbud nomor 1 dan seterusnya. Ini Permendikbud nomor 6 2021, Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pedoman organisasi penggerak, program guru penggerak. Ini Permendikbud nomor 40 tahun 2021, program sekolah penggerak, Kemendikbud Ristek nomor 162 tahun 2021. Termasuk ini dasar-dasar untuk kejuruan, kemudian juga berkaitan dengan juknis, dana BOS dan lain sebagainya. Oke. Ini terkait dengan guru penggerak teman-teman, jilid 5. Guru penggerak rekrutmen ini yang angkatan 7 ya. Angkatan 7 ini sudah berjalan nih teman-teman. Kita sudah masuk angkatan 7, sudah berjalan dia sekarang. Tinggal nunggu ini teman-teman, pengumuman tahap 1 13 Juni. Jadi nanti 13 Juni 2022 pengumuman tahap 2 ini. Setelah teman-teman mendaftar, nanti ada pengumuman tahap 1 13 Juni 2022, simulasi mengajar dan wawancara ini sampai 8 Agustus, pengumuman akhirnya ini. Kemudian masuk, kalau sudah diterima semua selesai proses ini, teman-teman masuk PGP, Pendidikan Guru Penggerak 3 Oktober sampai dengan November ya 2022, dilanjutkan lagi Februari Juni 2023. Ya, episode kelima guru penggerak, dan sekarang rekrutmen guru penggerak angkatan 7.
sedang berjalan. Teman-teman yang sudah daftar mudah-mudahan sukses, dan saya doakan bisa ikut dalam program guru penggerak dan bisa terus aktif dalam kegiatan dan mendukung kerja dari Kementerian Pendidikan. Kemudian jilid ke-7 nih, program sekolah penggerak tadi teman-teman. Kita bisa lihat program sekolah penggerak. Ya, program sekolah penggerak ini episode ke-7 ya. Jadi dari tahun ajaran 2021-2022 34 provinsi, 2022-23 terus ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini linknya untuk cek seperti apa dari program sekolah penggerak. Diusahakan sampai tahun 2024-2025 34 provinsi ini sudah tercover ya, sampai 514 kabupaten di 2000 dan seterusnya. Ini nanti ada juga program ini tetap berjalan. Mudah-mudahan kita doakan tetap lancar dan berjalan. Kemudian ini rekrutmen untuk sekolah penggerak ya. Ini sekolah penggerak, teman-teman bisa lihat di sini di ininya, di linknya. Kemudian jilid 15 IKM dan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini penting juga, platform Merdeka Mengajar. Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum prototipe yang selanjutnya akan disebut dan telah dipatenkan menjadi kurikulum merdeka sebagai bagian penting upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama dialami. Platform Merdeka Mengajar hadir sebagai sarana edukasi yang dapat membantu guru menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarir untuk mewujudkan merdeka belajar. Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar pada Jumat 11 Februari 2022. Jadi sudah launching ya teman-teman. Kemudian selanjutnya implementasi kurikulum merdeka. Pendaftaran implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dimulai pada 11 Februari sampai 11 Februari 2022. Satuan pendidikan dapat menentukan pilihan IKM pada tahun ajaran 2022-2023, tahun ajaran baru nanti teman-teman sebentar lagi, sebagai berikut. Mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Mandiri berubah, yaitu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Mandiri berbagi, yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Kemendikbudristek dan Kementerian Agama melakukan perpanjangan masa pendaftaran sampai dengan 30 April 2022. Jadi sudah selesai ya teman-teman, karena sekarang kita masuk bulan Mei. Pertimbangkan dengan matang, pastikan SP sudah mempelajari secara mendalam tentang kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar. Pastikan sudah mendiskusikan dengan segenap warga satuan pendidikan. Cara melakukan pendaftaran IKM, perubahan pilihan dapat diakses di sini. Ini aksesnya teman-teman. Teman-teman bisa cek link ini, kemudian bisa tahu tentang IKM dan bagaimana prosesnya. Platform Merdeka Mengajar. Ini platform ya teman-teman. Jadi kayak semacam link ya. Jadi platform Merdeka Mengajar dapat diakses di sini. Di sini guru.kemendikbud.go.id. Untuk dapat login ke beberapa produk platform Merdeka Mengajar harus menggunakan akun pembelajaran Belajar ID. Teman-teman sudah punya semua. Yang belum segera proses, lapor ke dinas terkait, lapor ke operator Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Melalui platform ini, para pendidik dapat melakukan 3 hal: mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk dapat mengaksesnya, guru menggunakan akun pembelajaran ID, belajar.id melalui aplikasi di gawai Android dengan mengunduh aplikasi di Google Play Store atau akses melalui laman ini ya. Jadi Merdeka Mengajar ini juga ada di Google Store atau di link ini. Aplikasi Merdeka Mengajar merupakan edukasi yang dirancang Kementerian Pendidikan untuk membantu guru mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik. Panduan dan platform ini dapat dilihat melalui ini. Lihat teman-teman bisa lihat ininya nih.
untuk panduannya. Untuk bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Google dengan domain belajar ID, akun pembelajaran atau madrasah kemenak.go.id, akun madrasah. Jilid 19, ini kita kupas lagi tentang rapor pendidikan Indonesia. Tahun 2021, Kemendikbudristek telah menyelenggarakan asesmen nasional AN sebagai evaluasi sistem dengan fokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta penilaian kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemendikbudristek menghadirkan platform rapor pendidikan yang berisi laporan hasil asesmen nasional dan analisa data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan daerah. Rapor pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melalui refleksi serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data. Oke, silakan daftarkan diri Anda untuk mendapat akun pembelajaran Belajar Adi melalui ini. Jadi teman-teman juga bisa daftar sendiri ya untuk mendapatkan akun pembelajaran .id melalui link ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bagi saya pribadi. Sukses selalu dan tetap semangat untuk membangun Indonesia maju. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.